35, saya dari kelompok 4. Nama saya Henyok Tokyo Sihombing dengan NIM 23050168 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan saya Angelika Putri Andini dengan NIM 2305011117. Saya dari kelompok 4. Saya Kelo Venetarigan dengan NIM 2305011007. Saya dari kelompok 4. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai permintaan dan juga penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang akan dibeli ataupun diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu juga. Bunyi hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan untuk barang itu. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaannya. Nah, sekarang apa sih penawaran itu? Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa aja faktor dari permintaan itu? Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, dan yang ketiga ada selera konsumen, yang keempat jumlah penduduk. Selanjutnya, yaitu prediksi atau harapan mengenai harga di masa depan, lalu pendapatan konsumen atau rumah tangga, lalu kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah musim. Sekarang kita masuk ke materi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran, yaitu 1. Harga barang terkait, barang komplementer, tingkat teknologi. Selanjutnya, biaya produksi, spekulasi harga masa depan, kebijakan pemerintah, dan musim. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum bagaimana sih pergerakan kurva permintaan? Kurva permintaan akan bergerak ke kanan saat permintaan meningkat, yaitu disebut juga dengan kenaikan permintaan. Lalu, kurva permintaan akan bergerak ke arah kiri ketika permintaan menurun. Itu disebut juga dengan penurunan permintaan. Sedangkan pada kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan pada saat penawaran meningkat, atau disebut juga dengan peningkatan penawaran, dan juga akan bergeser ke kiri pada saat pasokan barang itu menurun, yang disebut dengan penurunan penawaran. Setelah materi permintaan dan penawaran, kita masuk ke materi keseimbangan pasar. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga barang yang diperjualbelikan di pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu barang akan menentukan harga barang dan jumlah yang diperdagangkan. Penentuan penetapan harga dapat kita lakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama menggunakan gambaran menggunakan angka, yaitu berdasarkan tabel. Lalu yang kedua menggunakan gambaran grafik, yaitu menggunakan grafik. Dan yang ketiga adalah secara matematik, yaitu menggunakan rumus. Secara matematik, penentuan harga dirumuskan dengan QD sama dengan QS, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Teman-teman, setelah kita dengarkan 3 materi tadi, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen suatu variabel berubah akibat perubahan variabel lain. Elastisitas ini disebut juga dengan sensitivitas, di mana elastisitas ini terbagi atas 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan merupakan perbandingan antara pertambahan jumlah permintaan dengan perubahan harganya. Elastisitas permintaan dapat kita rumuskan dengan ED sama dengan Q1 dikurang Q per Q dibagi dengan P1 kurang P per P, di mana ED merupakan koefisien elastisitas, Q1 merupakan jumlah barang yang diminta pada harga baru, Q merupakan jumlah barang yang diminta pada harga asal, P1 merupakan harga barang yang baru, dan P merupakan harga barang asal. Elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah perbandingan perubahan jumlah penawaran suatu barang dengan perubahan harganya. Pada elastisitas penawaran dapat kita rumuskan dengan ES sama dengan Q1 dikurang Q per Q dibagi dengan P1 dikurang P per P. ES merupakan koefisien elastisitas pada penawaran, Q1 merupakan jumlah penawaran pada harga yang baru, Q merupakan jumlah penawaran pada harga asal. Yang selanjutnya adalah P merupakan harga barang yang asal dan juga P1 merupakan harga barang yang baru. Ada 5 jenis kurva elastisitas permintaan, yaitu 1. Tidak elastis sempurna, 2. Elastisitas sempurna, 3. Elastisitas 1 atau elastisitas uniter, 4. Elastis,
Dan yang kelima, tidak elastis. Terakhir yaitu kurva elastisitas penawaran. Ada 5 jenis juga. Yang pertama, tidak elastis sempurna. Yang kedua, elastisitas sempurna atau infinite. Yang ketiga, ada elastis 1 atau uniter. Yang keempat, elastis. Dan yang kelima, tidak elastis. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami Mengenai materi keempat, Sekian dan terima kasih. Dadah!